Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Unhas TV bersama saya Nur Iza Razak dalam Unhas hari ini. Pada 7 September 2023, peneliti sekaligus reporter dari majalah Nature, Dr. Diani Lewis melakukan pertemuan dengan para saintis dari Universitas Hasanuddin. Kedatangannya kali ini bertujuan untuk melakukan reportase terkait cave art yang ada di Sulawesi Selatan. Tarik tersendiri bagi peneliti mancanegara. Nature sendiri merupakan majalah ilmiah tertua dan bereputasi tinggi skala internasional. Majalah ini pertama kali diterbitkan pada 1869 di Britania Raya. Hingga saat ini, majalah yang memuat berbagai topik ilmiah, khususnya ilmu tentang alam ini, masih eksis dan menjadi salah satu publikasi yang paling banyak dibaca dan dikutip. Pertemuan kali ini diselenggarakan di Gedung Rektorat Lantai 8 Universitas Hasanuddin pada 7 September 2023. Usai para peneliti dari majalah Nature melakukan riset ke Taman Purbakala Leang-Leang Kabupaten Maros dan Leang Bulu Sipong di Tonasa Pangkep, yang menjadi sorotan karena merupakan lukisan goa tertua di dunia. Kedua cagar alam ini menjadi objek reportase disebabkan adanya beberapa faktor yang mengancam kelestarian peninggalan sejarah di lokasi tersebut. Well, on Tuesday we went to a cave called Bulu Sipong 4. And Bulu Sipong 4 was written about in Science magazine in 2014 as having one of the oldest hunting scene in the world. It's more than 44,000 years old, and it has a narrative scene, so it tells a story across meters of cave wall. And we went and saw this site on Tuesday. It was, it's an incredible thing to behold this artwork that was painted 45, almost 45,000 years ago, and it's older than some of the most famous places in France. So it's great to have something down this side in this area in Southeast Asia, because this is such an important migration route for humans, and we're still learning so much about the different types of humans that lived here in our prehistory. Para saintis yang hadir dalam pertemuan ini berasal dari Universitas Hasanuddin dengan keahlian di bidang cave art. Unhas sendiri dipilih menjadi tempat pertemuan dengan para saintis yang ahli pada bidangnya, agar banyak peneliti yang juga mengambil peran dalam mengawasi beberapa situs-situs budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Selain untuk berbagi informasi, Unhas diharapkan dapat berkontribusi untuk bersama-sama menjaga situs budaya tersebut. Curiosity and also your finding about the potential of this valuable painting that become deteriorating due to some external factors, that we afraid of losing this such important objects that belongs to the global community. Sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai faktor eksternal yang mengancam kelestarian peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di dua tempat ini. Dalam kunjungan kali ini pula akan kembali diamati dan dianalisis faktor-faktor lainnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat setempat. Thank you very much, Pak Rector, and then allow me to answer that important question from the rectors. Right, I'm involved in this kind of study through emails from my colleague at the Wollongong University and Queensland University and New Zealand's Victoria University, who asked me to do research on cave art, and then they show me these articles, scientific, from Nature, 2021, and they said those hunting scene in Bulu Sipong 4 has some exfoliations, right? And then, they said in that paper, it's because of the climate change, aka El Nino. Dalam kesempatan ini, Profesor Dr. Haji Halmar Halide MSc, Guru Besar Geofisika dalam bidang hidrometeorologi, memberikan penjelasan terkait kunjungan ke beberapa cagar alam di Kabupaten Maros kepada para peneliti dari majalah Nature. Selain itu, para peneliti tersebut juga melakukan sharing ilmu dengan para saintis dan rektor Universitas Hasanuddin guna membahas rencana berkelanjutan mengenai pelestarian cagar alam yang ada di Sulawesi Selatan.
Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Hasanuddin menyelenggarakan fokus group discussion untuk peningkatan sumber daya manusia, mutu pendidikan, kesejahteraan, dan profesionalisme tenaga kependidikan. Pemirsa, saat ini sedang berlangsung fokus group discussion, penyusunan surat keputusan rektor tentang standar operasional prosedur yang dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Hasanuddin. Direktorat Sumber Daya Manusia Universitas Hasanuddin melalui Subdirektorat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fokus group discussion dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan mutu pendidikan nasional, mendukung kesejahteraan dan meningkatkan profesionalitas dosen dan tenaga kependidikan. Fokus group discussion tentang penyusunan standar operasional prosedur dalam lingkup Universitas Hasanuddin dilaksanakan selama 2 hari, dimulai pada tanggal 7 September hingga 8 September 2023. Yang diselenggarakan di ruang rapat B, lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Acara diawali dengan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHMHum. Turut hadir Kepala Subdirektorat Sumber Daya Manusia Universitas Hasanuddin, Insinyur Sahiruddin SPT MSI IPM ASEAN Engineering sebagai moderator. Direktur Sumber Daya Manusia Unhas Dr. Idar Mapangara SPPD SPJP Konsultan dan para narasumber fokus group discussion. Setelah sambutan dari Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Memasuki acara inti, para narasumber kemudian memberikan masukan terkait materi diskusi kali ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi FGD kita terkait dengan penyusunan beberapa SOP sebagai tindak lanjut dari peraturan rektor untuk memberikan dasar hukum yang lebih spesifik di dalam pemberian layanan, khususnya di bidang pendidikan maupun pelatihan. Ya, misalnya tugas belajar, ya, pemberian tugas belajar sehingga ada kepastian waktu, ya, dalam pemberian pelayanan. Intinya sebenarnya adalah pelayanan, karena kita memberikan pelayanan prima. Nah, pelayanan yang memberikan kepastian dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi dosen-dosen kita, ya, dan tenaga kependidikan kita, stakeholder SDM kita lah, intinya seperti itu. Sebanyak 15 konsep peraturan rektor terkait jenis layanan sumber daya manusia yang menjadi landasan dalam memberikan pelayanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan sinkronisasi kinerja staf dan pimpinan dalam memberikan pelayanan, serta meningkatkan kualitas layanan terkait tugas pokok dan fungsi Subdirektorat Pendidikan dan Pelatihan Direktorat Sumber Daya Manusia. Jadi untuk mengukur bahwa apakah SOP yang dibuat oleh UNHAS ini sudah baik atau tidak, tentu ukurannya peraturan perundang-undangan, ya. Jadi kalau berkaitan dengan perundang-undangan, yang paling penting dulu diperhatikan adalah wewenang. Kalau itu wewenangnya memang dari UNHAS sebagai perguruan tinggi badan hukum, berarti itu sudah sesuai, ya. Kalau itu berkaitan ada kewenangannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berarti UNHAS tidak bisa mengatur substansi, tapi hanya mengikuti pedoman yang sudah dibuat oleh kementerian. Kemudian juga ada hal juga yang perlu diperhatikan dalam hal pembuatan SOP, yaitu ada standar-standar umum yang sudah berlaku umum. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita ada 7 tadi, ya. Misalnya lebih konkret, mudah dipahami, bisa dievaluasi, dan sebagainya. Diharapkan standar operasional prosedur yang dihasilkan dari fokus group discussion ini dapat memenuhi ketiga standar evaluasi, yakni kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait wewenang, standar umum untuk mengefisienkan dan mengefektifkan implementasi SOP, serta kesesuaian dengan standar ISO, International Organization for Standardization. Baik pemirsa, demikian laporan tentang kegiatan fokus group discussion. Rahmatia Muhammad Azlan, Unhas TV. Perayaan Dies Natalis ke-60 Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin yang mengusung tema Invensi dan Inovasi Sains yang Kokoh Menuju Indonesia Emas 2045 di pelataran Science Building Universitas Hasanuddin. Perayaan Dies Natalis ke-60 Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin merupakan perayaan ulang tahun yang menjadi momen penting sekaligus kontribusi luar biasa dari Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin
dalam dunia pendidikan dan penelitian. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 3 September 2023 yang diselenggarakan di Pelataran Science Building Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk dosen, mahasiswa, alumni, dan juga tamu kehormatan, seperti Ketua IKA Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, sekaligus Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Perayaan Dies Natalis ke-60 Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin bertujuan untuk merayakan pencapaian dan sejarah panjang Fakultas MIPA dalam menyediakan pendidikan berkualitas dan prestasi untuk menginspirasi mahasiswa dan masyarakat. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pidato pembukaan oleh Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol keharmonisan dan berkah bagi perjalanan Fakultas MIPA. Kemudian peresmian beberapa fasilitas MIPA oleh Rektor Universitas Hasanuddin dan Dekan Fakultas MIPA. Pertama kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 untuk Fakultas MIPA. Dan saya sebagai alumni MIPA sekaligus Ketua IKA MIPA ucapkan terima kasih sekaligus penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fakultas MIPA yang telah melahirkan kader-kader bangsa luar biasa banyaknya. Kalau kita catat alumni MIPA Unhas ini bertebaran di hampir semua perguruan tinggi, dalam negeri dan luar negeri, dengan berbagai macam jabatan, legislatif, eksekutif, yudikatif semua. Yudikatif mungkin tidak ada ya? Eksekutif, ya eksekutif legislatif. Dalam pernyataan Haji Hadi Mulyadi SSI MSI, selaku Ketua IKA Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, menyatakan dengan usia ke-60 ini Fakultas MIPA diharapkan bisa lebih berkembang, tidak hanya di Unhas, tapi juga di seluruh Indonesia. Jadi ini umur yang kalau kita mau lihat dari manusia misalnya dia sudah lansia, tetapi lansianya itu adalah potensial. Ya, jadi kami berharap bahwa dengan tema yang ada, invensi dan inovasi sains menuju Indonesia Emas 2045, kita berharap bahwa Fakultas MIPA bisa melahirkan sesuatu untuk negeri ini. Ya, jadi inovasi-inovasi dari Fakultas MIPA tadi, bagaimana menguatkan basic science ya, untuk kemudian bisa mendukung ilmu-ilmu terapan yang lainnya. Jadi kita berharap seperti itu. Kalau dari segi publikasi, kemudian juga penelitian-penelitian itu kami sudah banyak sekali. Tinggal bagaimana melanjutkan itu untuk melahirkan sesuatu inovasi untuk negeri ini. Jadi kita mulai dari basic science, terus kemudian membantu fakultas yang lain atau ilmu-ilmu terapan yang lain untuk menghasilkan sesuatu untuk UNHAS dan bangsa. Dekan Fakultas MIPA Dr. Engineering Amiruddin MSI menambahkan, Fakultas MIPA diharapkan dapat melahirkan dan menguatkan basic science untuk mendukung terapan lainnya. Selain itu, kegiatan ini dimeriahkan dengan berbagai door prize untuk para peserta Dies Natalis ke-60 Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Nur Iza Razak, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.